Hai Sobat Aspirasi, kembali lagi di episode yang terbaru. Buat kamu yang mungkin memilih untuk menonton video ini adalah punya keresahan di mana kamu bingung menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura. Kalau kamu nggak tahu apa itu kupu-kupu dan kura-kura, mungkin kamu belum pernah dengar. Tapi di sini maksudnya adalah kuliah pulang, dan juga kuliah rapat. Kira-kira kamu mahasiswa yang mana? Dan sekarang Sania sudah ditemani oleh dua mahasiswa yang luar biasa keren dari Fakultas FISIP. Di sini boleh dipergunakan. Selamat datang di Aspirasi Podcast, Kak. Terima kasih. Oke, dengan siapa nih berdua? Boleh diperkenalkan ke Sobat Aspirasi. Halo Sobat Aspirasi, perkenalkan aku Vanuela dari Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Oke. Halo Sobat Aspirasi, kenalin nama aku Akfas. Aku sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Gitu. Itu dia. Sudah ada dua tamu spesial di Aspirasi Podcast kali ini. Dan kalau ngomongin seputar kupu-kupu dan kura-kura, berdua ini termasuk yang mana nih? Termasuk kura-kura sih. Kura-kura ya. Sama. Kakak juga. Nah, di sini kalau ngomongin tentang kura-kura, kan biasanya tuh identik dengan ciri-ciri di mana mereka itu sibuknya rapat mulu, kuliahnya jadi ketinggalan. Bener nggak sih sebenarnya? Oke. Gimana tuh? Soalnya penasaran nih. Mungkin itu stigma ya yang berkembang ya di Betul. tengah-tengah kita semua Iya. mahasiswa. Tapi mungkin beberapa orang ada yang seperti itu. Ada yang Tapi begitu. mungkin ada juga yang mungkin ada prestasinya juga loh, sekalian berorganisasi meskipun benar-benar. kura-kura itu tetap ada prestasinya banyak banget gitu, hal-hal yang juga dieksplor Benar. gitu. Jadi Berarti, mungkin itu stigma aja, gak semuanya kayak gitu. Orang-orang merasanya dia memprioritaskan untuk rapat, padahal sebenarnya mereka juga punya pencapaian lain selain di perkuliahan. Iya. gitu Benar. ya. Aku juga setuju sih sama yang perkataan Akfas tadi, karena ya mungkin orang-orang Stigma cuma ketemunya kayak ya yang ketemunya Sibuk banget ya sibuk sih, banget gitu. sih gitu loh, nggak ada waktu mungkin buat tugas, padahal sebenarnya nggak semuanya kayak gitu juga. Bener. Ada juga yang tetap masih bisa seimbang lah sama akademiknya kayak gitu. Oke, tapi ini berdua berarti semester berapa? Semester 4. Nah, di semester 4 sebagai mahasiswa kura-kura, kesulitannya apa tuh? Apa tuh Vanu? Sebenarnya aku untuk semester ini lagi nggak ikut organisasi apa-apa sih. Oh, gitu. Iya, Tapi- cuman kebetulan aja aku dari semester 1 itu dari maba aktif banget organisasi sampai di semester 3 kemarin. Masuk langsung kura-kura ya? Iya, karena emang aku senengnya cari sibuk aja Cari sih. sibuk. Iya, jadi Oke. gimana ya bilangnya? Ya sejauh ini aku punya pengalaman sibuk organisasi tuh aku enjoy aja sih. Maksudnya ya akademikku masih bisa imbang jalan, ya? masih bisa imbang gitu loh. Begitu Oke, sih. berarti kalau ini aku. kita sebut dengan pensiunan kura-kura ya. Sekarang Setuju, pensiunan kura-kura. udah nggak kura-kura aja. Iya. Kalau Kak Alfa sendiri? Kalau aku kurang lebih sama kayak Vanuela, aku emang kalau misal mau flashback sedikit dari zaman SMA, itu aku udah sering banget namanya ikut kegiatan di luar akademik kayak gitu, luar sekolah. Ikut OSIS, sama kegiatan-kegiatan di luar kayak gitu. Emang dari bawaan Bawaannya ya? kayak gitu emang. Dan terus Oke. habis itu ternyata masuk ke kuliah, kok kayaknya kebawa nih ya sampai sekarang. Kayak pengen gak bisa diem aja, pengen cari kesibukan aja kayak gitu. Sampai baru semester 1, belum ada 1 bulan di perkuliahan kayak gitu, udah daftar kepanitiaan, udah daftar organisasi, Gemes himpunan. ya tangannya. Iya. Daftar ya. Terus duit itu masih belum, masih kurang. Masih kurang. Daftar lagi. Oke. Ada salah satu komunitas di FISIP kayak gitu. Terus habis itu waktu udah join tiga-tiganya ini, masih join lagi kepanitiaan lainnya kayak gitu. Dan Tubuhnya dibagi berapa nih ya? itu dan berlanjut sampai sekarang. Nah, berarti kalau sekarang yang paling sibuk kegiatan apa tuh, Kak? Kalau yang sibuk sekarang mungkin ada kegiatan dari himpunan namanya Himanika. Oke. Himpunan Mahasiswa Ilmu Himanika. Komunikasi kayak gitu. I see. Tapi kesulitan nggak sih ngebagi waktunya sendiri? Tadi kan udah 3 kegiatan ya. Belum perkuliahan, belum nanti tiba-tiba ada panggilan dari teman, kita harus presentasi besok nih. Ayo kita harus kerja kelompok nih gitu. Bisa nggak membagi waktunya? Alhamdulillah sejauh ini lumayan bisa untuk maintain sih. Masih bisa Masih ya? bisa. Luar Dan biasa sih. Heran. mungkin itu challenging banget ya di awal. Kayak waduh harus ngerjain ini, harus ngerjain ini. bener-bener. Sampai ada pengorbanan waktu itu di waktu tidur kali ya mungkin ya. Gitu. Jadi kayak benar-benar kesehatan ya yang kesehatan yang jadinya. jadi korban kayak gitu nih. Kesehatannya. Iya. Tapi
pasti cari waktu lain juga buat istirahat, buat kayak melepas dari kegiatan-kegiatan Kalau udah itu. selesai, Kalau udah selesai gitu ya. gitu. Kan ini juga pilihan yang kita pilih. Mau nggak mau kita harus bertanggung Harus. jawab kayak gitu. Betul, itu juga harus diterapkan buat kamu-kamu yang mahasiswa kura-kura ya Sobat Aspirasi. Luar biasa nih, keren banget. Dan dimana sebenarnya Sania tuh ngerasa kalau jadi mahasiswa kura-kura tuh kan udah tanggung jawabnya banyak. Kemudian kita bagaimana konsisten dengan semuanya, imbang gitu. Mungkin kan kadang kita ngerasa, oke, akhirnya jadi ada salah satu atau salah dua yang jadi prioritas gitu kan. Kira-kira kalau dari berdua ini mengatasi saat kita ngerasa, aduh yang ini ntar dulu deh, aku pilih yang ini dulu, kayaknya ini lebih penting. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Iya, itu udah pasti sih menurut Pasti aku. ada ya? Apalagi yang ikut organisasi udah pasti struggle-nya tuh di situ sih Yes, utamanya. kayaknya gitu. Karena ya pasti dengan organisasi itu kan pasti ada kerjaan juga kan yang mungkin harus disiapin dari jauh-jauh hari. Terus juga ada tugas-tugas yang kita entah kapan dikasihnya juga nggak tahu sama dosen kan. Kalau aku sih untuk mengatur itu ya sebenarnya biasa aku tuh selalu ngebiasain dari dulu tuh kayak bikin catatan gitu loh, to-do list apa sih yang harus aku kerjain dulu. diselesaikan. Dan biasanya aku tuh ngerjainnya tuh pasti yang udah yang paling deket sama deadline Oke, dulu lah paling gitu. genting ya? Iya, yang paling penting dulu gitu loh. Kalau sekiranya emang yang kayak oh masih bisa nanti tapi masih bisa aku cicil ya aku juga cicil. Dan aku juga mikirnya kayak kalau di organisasi itu kan kita kerjanya nggak sendiri ya, ada teman-teman kita juga kan di organisasi itu. Jadi kayak menurutku nggak semuanya bisa kita kayak tanggung sendiri gitu loh. Kita juga punya teman loh, teman kerja juga. Maksudnya teman itu juga bisa jadi backup kalau misalnya kita nggak bisa. Tapi ya bukan berarti juga kita meninggalkan job desk itu. Yes. Kayak gitu kalau dari aku. Iya, Sania juga nangkep di mana kita sebenarnya ngerasa semua harus kita kerjakan sendiri, tapi sebenarnya bisa meminta bantuan sama teman, walaupun Iya. nggak menggantungkan juga. Iya. Ya. Luar biasa. Tapi semisal nih dari segi sudut pandang seorang kura-kura, aduh seorang nggak tuh, melihat para kupu-kupu, mereka yang tiba-tiba pulang aja, selesai ngampus langsung pulang. Jarang yang ngelihat dia tuh kayak bingung rapat, bingung organisasi, atau mungkin panitia gitu ya kan. Ngelihatnya tuh ngerasa gimana? Buat mereka yang kupu-kupu. Oke, kalau aku ngelihat teman-teman yang kupu-kupu ya, itu sebenarnya pilihan yang udah mereka pilih kayak gitu Benar, untuk benar. menyeimbangkan dengan prioritas mereka mungkin Yes. ataupun kegiatan-kegiatan akademik mereka. Kalau dari aku pribadi itu apa ya bisa jadi langkah yang mereka pilih untuk mereka berkembang di luar kegiatan-kegiatan organisasi atau kehidupan kepanitiaan lainnya, kegiatan-kegiatan di kampus. Mungkin mereka yang kupu-kupu ada pekerjaan lain di luar sini, terus habisnya itu ada mungkin mengejar lomba-lomba, I see. terus habisnya itu banyaklah kegiatan-kegiatan mereka. Jadi bukan berarti mahasiswa kupu-kupu itu nggak ngapa-ngapain, Bener, pulang bener, doang, bener. tapi justru mereka punya caranya sendiri untuk berkembang di tempat lain kayak gitu. Itu yang Sania retweet sih ya Sobat Aspirasi. Itu benar-benar menunjukkan kalau sebenarnya semua mahasiswa itu punya caranya untuk bisa produktif. Benar, ya kan? setuju. Iya. Kalau dari Kak, misalkan nih, tadi kan katanya pensiunan Iya, organisasi. kura-kura ya. Iya. Adakah sebelumnya ngerasa kayak yang emang menyerah sebagai mahasiswa kura-kura? Atau karena udahlah ntar next time kita kura-kura lagi gitu? Kalau aku sebenarnya tipe yang sebenarnya tuh harus mencari kesibukan sih Harus orangnya. ada Iya, kesibukan jadi ya. makanya aku tuh dulu sebenarnya daftar-daftar itu karena kayak udahlah biar sibuk aja, biar ada kegiatan gitu lah selain aku cuman di kampus terus pulang gitu loh. Oke. Aku juga ada masanya pas ikut organisasi itu kayak ngelihat, duh enak juga ya kadang ngeliatnya tuh kayak teman-teman kuliah pulang aja, dan enak sekarang ya. aku ada di posisi ini Di jadi aku posisi itu. tapi kayak kalau ngeliat juga teman-temanku yang masih kura-kura sampai sekarang aku juga kayak ya kangen-kangenan aja sih bisa dibilang kayak oh ya dulu aku tuh pernah begini Seru ya loh gitu oh ya, iya gitu. ternyata ada juga ya kegiatan cuman kalau dipikir-pikir lagi ya setelah akhirnya aku di semester 4 ini memutuskan untuk kayak nggak ikut organisasi ataupun ya udah aku fokus di akademik aja aku tuh ngerasanya mungkin ada plus minusnya aja sih gitu. Mungkin di plusnya kayak aku lebih bisa ya fokusin sama tugas-tugas kuliah aku. Jadi aku nggak perlu ada pusingin hal-hal lain. Terus mungkin ya minusnya paling kayak ada gabutnya gitu ya. Iya, sebagai yang butuh kesibukan tuh biasanya tantangan tersendiri. Ya, luar biasa. Tapi bisa membagi waktu itu keren banget karena kan dari berdua ini sebagai mahasiswa kura-kura
komunikasi lagi ya kan. Iya. Pasti termasuk tugasnya banyak nggak sih ilmu komunikasi? Banyak nggak ya? Banyak ya. Sepertinya banyak ya. Jadi Banyak. mungkin kalau mengambil satu pelajaran sebagai mahasiswa kura-kura dan bisa siapa tahu jadi pelajaran buat teman-teman mahasiswa kura-kura lainnya. Ada mungkin sebelumnya punya kesalahan sebagai mahasiswa kura-kura, lain kali para mahasiswa kura-kura jangan gitu deh. Boleh coba dikasih tahu. Kalau dari aku sih lebih ke pastinya secara umum time management aja sih. Benar, Maksudnya benar. lebih kenali diri kamu aja sih untuk time management itu kayak gimana. Karena kuliah itu kan benar-benar udah yang kayak kita bisa secara luas mengeksplor diri gitu loh. Kita sukanya di mana, kita passionnya di mana, kayak gitu kan. Terus dengan juga kuliah itu kan udah fokusnya ya kita belajar dengan apa yang kita minati gitu loh. Udah ada fokusnya sendiri. Jadi kalau menurut aku tuh ya saranku ya time managementnya aja sih gitu. Pokoknya kenali diri kamu, kamu tuh tipe yang time managementnya gimana yang sekiranya menurut kamu tuh ya works untuk kamu lah gitu loh, untuk kamu menyeimbangkan waktu kamu kuliah sama akademik ataupun sama kegiatan kamu di luar akademik kayak gitu sih. Terus yang paling dihindari sih sebenarnya, ini sebenarnya menurutku momen yang normal dan wajar aja sih gitu. Menurutku ada momen jenuh. Jenuh iya, itu kan benar-benar. pasti kita sering ngerasain kan, entah Yes. itu di akademik atau organisasi gitu. Terutama kalau aku boleh cerita, aku dulu ada juga pengalaman jenuh di organisasi gitu. Oh, loh. di organisasinya justru? Iya, di Oke. organisasinya justru karena organisasi itu kan fokusnya cuman kayak oh ya kita punya program kerja gini-gini, kita timelinenya udah ada tanggal sekian gitu. Oke. Jadi udah harus disiapin dari sekarang kayak gitu kan. Oke. Jadi aku ngerasa ya itu sih tantangan terberatnya itu adalah di jenuh gitu. Tapi dengan aku mengatasi jenuh itu ya aku ceritanya sih sama orang terdekat sih ya gitu. Menurutku dengan cerita itu jadinya Isi kepala yang berisik ini keluar. iya, semua ya. jadi akhirnya mungkin kayak ada di satu momen kayak oh iya gitu loh. Cuman paling mikirnya kayak ini jenuh sesaat deh kayaknya. Mungkin karena lagi ada bosen sama keadaan yang itu-itu aja. Bener, Atau kayak berulang. iya kerjanya cuman gitu-gitu aja. Jadi ngerasa jenuh kayak gitu sih. Sebenarnya jenuh itu hal yang wajar tapi menurutku ya itu yang harus dicari gitu loh. Gimana supaya jenuh itu nggak jadi kebiasaan buruk juga Bener, gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi bagaimana bertanggung jawab atas pilihannya sampai akhir, walaupun jenuh, istirahat sebentar mungkin boleh, Iya, tapi boleh. dilanjutin lagi. Boleh ya. banget itu. Luar biasa. Mungkin setelah ini kita akan ngobrolin seputar kupu-kupunya kali ya. Tadi kura-kuranya sudah dibahas, luar biasa. Semoga tipsnya nanti bisa diambil oleh mahasiswa kura-kura dan juga kupu-kupu yang lainnya. Iya. Nanti kita ketemu dua mahasiswa lainnya setelah segmen yang setelah ini, tetap di Aspirasi. Nah, masih di Aspirasi Podcast barengan sama aku Novia Lasania, dan di segmen kali ini kita sudah bersama dua mahasiswa lain, yang mana mahasiswa yang ini kita ngambil dari sudut pandang kupu-kupu ya, dimana kuliah pulang. Kita sudah bersama Oribel dan juga Kak Ray. Ya, selamat datang di Aspirasi Podcast. Yeay, selamat datang ya Boleh buat kita. disapa nih, Halo. Sobat Aspirasi. Ya. Sobat Aspirasi. Halo Sobat Aspirasi, aku Oribel 2 dan ini temanku Aku juga ya. Renard, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2024. Oke, di sini satu angkatan ya, Betul. berempat. Betul. Kira-kira dari sudut pandang mahasiswa kupu-kupu, benar nggak nih? Dua-duanya mahasiswa kupu-kupu Wah, atau? kupu-kupu banget pokoknya lah. Kupu-kupu Kupu sih banget. ya. Kupu-kupu banget. Oke, berarti sebelumnya benar-benar yang kayak tidak ada kesibukan di organisasi kah? Atau mungkin Dulu satu ada dua? sih Kak sebenarnya. Oh, dulu ada. Iya, dulu ada. Oke. Aku ada juga. Oke, berarti gitu. ini pensiunan kura-kura Pensiunan. ya. Pensiunan kura-kura tapi Oke. mungkin lebih cenderung ke kupu-kupunya ya. Ya, oke. Gimana perasaannya sebagai mahasiswa kupu-kupu? Punya label sebagai mahasiswa kupu-kupu tuh gimana sih? Ya, kadang stigma-stigma kupu-kupu kan dianggap agak jelek ya, karena kita ya hanya kuliah pulang. Tapi kadangkala ada beberapa mahasiswa juga, itu tuh mereka mempunyai hal-hal penting selain cuman kuliah organisasi ataupun rapat gitu. Jadi tuh kalau saya secara pribadi, saya tuh biasanya ketika saya pulang, saya mengembangkan soft skill, hard skill, ikut bootcamp,
ikut hal-hal seminar online dan sebagainya gitu Kak. Oke, yang seminar dengan ilmu komunikasi kah atau ada di luar itu? Ada luar eksternal. Oke, luar biasa. Kalau Kak Oribel? Kurang lebih sama sih aku seperti Ray ya, Kak Sania. Cuman untuk stigma apakah masih relate ya? Stigma bahwa mahasiswa kupu-kupu ini katanya mungkin introvert, ya gitu-gitu doang, ya kan? Padahal mahasiswa kupu-kupu menurut Oribel sendiri ya, kita tuh punya kok sesuatu yang kita lakukan itu tadi ya, yang katanya sih nggak cuma sibuk doang, tapi produktif gitu kan. Benar-benar, semua punya caranya sendiri betul. untuk produktif gitu ya. Sebagai mahasiswa kupu-kupu, sebenarnya kan orang juga, kita dari ospek biasanya zaman Raja Brawijaya, janganlah jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Harus berusaha untuk aktif di berbagai kegiatan. Tapi kalau buat teman-teman mahasiswa kupu-kupu lain atau mungkin calon maba nih di Universitas Brawijaya, harus gimana sih sebagai yang pingin jadi kupu-kupu aja gitu tapi tetap produktif? Oke, nah mungkin kalau dari aku ya Kak Sania ya, gimana caranya ya, sebenarnya banyak ya kegiatan. Apalagi kalau misalnya Raja Brawijaya kita lagi rabrau gitu ya, banyak stand-stand UKM. Benar, gitu. yes. Nah kita kan pengen ya ikut ini, ikut itu, semua pengen kita ikutin ya. Sebenarnya nggak ada salahnya buat kita coba gitu. Karena di awal-awal biasanya dikasih waktu untuk magang 3 bulan, sebulan gitu. Jadi nggak langsung yang periode setahun. Jadi kita bisa istilahnya tuh nyoba dulu lah gitu ya. Dari kita nyoba, ya kita pasti akan ngerasa ini cocok nggak ya untuk kita ya gitu. Kalau misalnya ternyata nggak cocok nih organisasi, ya bolehlah kita geser-geser sedikit. Kalau kita lihat teman-teman kita yang ikut lomba mungkin ya, terus ikut pengembangan skill, ikut duta-duta, kan masih banyak ya sebenarnya kegiatan yang bikin kita produktif. Atau mungkin bisa nih kalau misalnya teman-teman kuliah pulang, tapi ternyata ada kerjaan gitu ya. Iya, produktifnya dari segi dompet nih, dompetnya juga bisa menghasilkan. Kalau Kak Ray sendiri? Nah, kalau menurut dari aku sendiri, jadi tuh ada quotes yang paling melekat banget di Apa awal-awal. tuh? Know thyself. Yang berarti kita harus pahami diri dulu gitu. Oke. Jadi ketika saya mau mencoba hal ini, hal itu, saya akan berpikir dulu kepada diri sendiri, apakah saya membutuhkan itu? Apakah apakah ini important gitu? Nah, saya akan melakukan evaluasi diri terlebih dahulu. Kadang-kala nih Kak, aku tuh melakukan komunikasi intrapersonal atau bicara sama diri sendiri dulu. Diri sendiri, benar. Jadi bukan gila ya. Jadi tuh kadang-kala aku bicara nih, aku sebenarnya mau apa ya? Atau apakah ini perlu banget nih buat aku evaluasi, oh ternyata oke deh, aku coba ikut magang di sini, ikut kepanitiaan di sini, tapi ada yang cocok, ada juga yang enggak gitu Kak. Yes, benar. Arahnya mau kemana kita harus menanyakan kepada diri sendiri. Betul. Ya. Luar biasa, ini benar-benar yang harus dicatat ya Sobat Aspirasi, dimana kalau kamu sebagai mahasiswa kupu-kupu, tapi bingung gitu, aku mau produktif dengan cara apa? Yang namanya produktif sendiri juga definisinya beda-beda dari setiap orang ya. Kalau berdua nih menurutnya produktif menurut masing-masingnya seperti apa tuh? Oke, kalau dari aku produktif itu yang kita lakukan itu nggak hanya sekedar ya udah ikut-ikutan agar kita terlihat sibuk gitu ya. Iya, benar. Betul kan? Flexing banget tuh. Oke. Iya, tapi produktif menurut aku sendiri ya, mungkin ini juga relate buat teman-teman, bahwa produktif itu ketika kita tuh juga berkembang gitu. Kita ngerasa ada value yang kita dapatkan gitu loh. Karena kan kalau misalnya nih ingin nge-branding diri gitu, oke lah kita ikut kegiatan banyak, ikut kegiatan A, B, C gitu ya. Tapi kalau sebenarnya nggak ada sesuatu yang kita dapatkan, kita merasa ya udah kita stuck gitu aja ya. Sebenarnya kan itu produktif nggak sih? Ya kan? Makanya misalnya ketika kita ikut kegiatan gitu ya, kalau kita ingin memastikan bahwa itu produktif ya, apa yang kita dapatkan setelahnya gitu. Oh ternyata relasinya, oh ternyata skillku bertambah nih. Nah mungkin salah satunya itu ya Kasania. Mungkin kalau dari Ray gimana nih? Oh kalau dari saya pribadi ya nih Kak, ya kalau misalkan terkait produktif itu sendiri, ya pasti sayanya akan bilang, oh kemungkinan nih kita lebih ke condong ke sibuk. Nggak harus kayak Google Calendar kita tuh penuh sibuk. Wah nggak kayak gitu. Tapi lebih ke gimana ketika produktif itu kita mengulaskan
atau mengeluarkan sebuah output yang besar berdampak buat diri kita itu sendiri gitu. Oke, luar biasa. Ini Sania juga belajar satu hal ya dari mereka berdua Sobat Aspirasi, di mana sebenarnya yang namanya produktif bukan harus sibuknya ya, tapi betul. bagaimana kita bertumbuh dan berkembang entah dari ilmunya, dari pengalaman, atau tadi juga relasi dan lain sebagainya. Itu bisa kamu terapkan dari diri kamu yang mungkin merasa, kok aku kupu-kupu sih, kok aku nggak kayak orang lain yang sesibuk itu sih, gitu kan. Luar biasa. Tapi kalau dari berdua ini, sebagai mantan anak kura-kura, dulu ada nggak sih kesulitan akhirnya ngerasa, nggak deh aku nggak organisasi dulu. Fase saat yang kayak gitu? Ada Kak, ada banget. Gimana Pokoknya tuh? dulu tuh Boleh diceritain. aku tuh sebenarnya belum pernah ikut organisasi atau kepanitiaan nih Kak, dan semester 1 tuh coba-coba ikut-ikut temen gitu. Oke. Jadi tuh dulu ada namanya teori impression management. Oke. Dia tuh ngejelasin kalau misalkan proses seorang itu tidak langsung apa secara langsung membuat persepsi terhadap orang lain atas diri kita sendiri gitu. Dulu tuh aku pengen dilihat orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa sebagai mahasiswa yang aktif banget. Oke. Pergi ke sana ke sini rapat karena kelihatannya kayak wah keren banget ya. Rapat-rapat terus pergi ke sana ke sini jadi kayak kelihatannya keren banget nih. Tapi ketika saya berbicara kepada diri sendiri, wah saya burn out banget nih. Saya capek banget. Apakah ini tuh fit buat saya secara pribadi gitu. Alhasil saya lebih untuk pengembangan skill secara mandiri gitu Kak. Oke, kalau boleh diceritain nih, skill selain dari ilmu komunikasi sendiri di luar perkuliahan, dari Kare belajar apa tuh? Banyak Kak, ada ekonomi. Ekonomi. Aku belajar terkait saham, terkait forex dan sebagainya gitu. Dan Luar banyak hal biasa. sekali. Berarti bisa ke berbagai bidang juga Betul, nih ya betul banget. sebenarnya Betul kita banget. yang walaupun cuman mahasiswa ilmu komunikasi atau mungkin dari ekonomi bisnis dan lain-lain bisa beralih ke ilmu yang lainnya Betul. juga. Oke, kalau ngomongin tentang kupu-kupu emang tidak ada habisnya ya. Tapi kalau untuk Kak Oribel sendiri, Oke, kalau tantangan ya, kalau burnout itu kayaknya wajar gak sih ya Kak? Apalagi kita semester 1 gitu ya, masih banyak tugas juga. Di sisi lain kan kita juga pengen nih memprioritaskan akademik kita. Nah dulu aku kayak gitu, apapun kegiatannya tapi prioritas akademik itu nomor Kuliahnya, 1. benar. Iya, kuliah nomor 1 gitu. Ya memang pada akhirnya yang menjadi tantangan, aku menyebutnya mungkin bukan tantangan tapi lebih ke konsekuen ya. Oke. Konsekuennya karena kita ikut beberapa kegiatan, mungkin kita kurang cinta nih sama diri kita sendiri ya, kurang gitu. self reward mungkin Oke, ya. oke. Ya dari mahasiswa kura-kura geser sedikit ke kupu-kupu, mungkin lebih sering di rumah di kos aja gitu ya, tapi tetap ada kegiatan. Aku masih punya waktu buat bersantai sejenak ya, self reward gitu-gitulah Kak. Tuh. Oh, jadi ada tambahan sisi positif sebagai mahasiswa kupu-kupu. Betul, Iya. kita jadi semakin dekat juga sih ya sebenarnya. Dengan mengenal diri sendiri, Dengan ya. mengenal diri kita sendiri. Kayak gitu. Oke, tapi kalau kupu-kupu nih, sebagai mahasiswa kupu-kupu yang dianggap orang tidak sibuk itu, kira-kira mereka yang merasa, ih aku beneran nggak sibuk, ini definisi aku tidak produktif, aku merasa misalkan gitu, merasa nggak ada rapat, nggak ada prestasi, nggak ada juga tadi seperti Kare belajar dari bootcamp dan lain sebagainya. Mereka merasa jadi mahasiswa yang bisa dibilang merasa gagal ya dalam sebuah perkuliahan. Aku cuman kuliah doang nih terus pulang. Kalau mungkin kita mungkin memang bisa mengambil mahasiswa kupu-kupu itu masih bisa produktif dengan cara yang lain. Tapi buat mereka-mereka yang mahasiswa kupu-kupu tapi bener-bener the real tidak produktif tuh harus gimana sih langkah awalnya biar bisa mengikuti langkah berdua ini? Oke, kalau dari aku sendiri, aku biasanya pakai metode namanya time blocking. Time blocking. Ya, jadi tuh aku tuh ngeset kalau misalkan di pagi ini, kita fokus hanya buat kuliah aja. Tapi ketika nanti kita pulang, siang apa sore, kita tuh harus planning. Aku mau belajar terkait editing di jam segini, tapi tanpa ada distraksi apapun. Dan malamnya kita bisa self reward ke coffee shop atau misalkan untuk istirahat aja. Pokoknya kita harus planning apapun itu. Gitu. Jadi itu cari cara benar-benar dan terstruktur. Iya, betul. I see.
Kalau dari Kak Oribel sendiri, untuk mereka-mereka yang masih benar-benar tidak produktif itu harus gimana sih? Oke, selain dari tipsnya Ray ya, Kak Sania ya, ini juga bermanfaat dan berguna nih buat aku yang terutama membicarakan soal planning gitu. Nah, tapi tips lain adalah ketika kita menjadi mahasiswa kuliah pulang ya Kak Sania, kita tuh juga tidak boleh untuk istilahnya tuh cut off lingkungan kita gitu ya. Gitu. Jadi kita harus menciptakan juga lingkungan kita gitu. Untuk bertumbuh Mungkin gitu dari ya. teman-teman sosial media kita gitu ya. Jadi kita punya relasi itu tadi Bener, gitu loh bener, Kak. Dan ya ketika kita mungkin scroll media sosial gitu ya. Yes. Ya kan kita melihat konten-konten yang setidaknya itu bisa membantu kita untuk menemukan mau kemana kita, siapa diri kita gitu sih Kak. Oke, jadi berusaha untuk mengenali diri sendiri dulu awalnya Betul. ya. Kita ini mau ke apa sih Maunya sebenarnya? ngapain sih? Apalagi kalau berkaitan dengan jangka panjang ya. Bener. Kira-kira nanti kerjanya pengen apa ya? Dan apa sih yang pengen aku lakuin gitu? Oke. Kecuali mungkin ikut organisasi gitu ya. Oh kayaknya aku pengen kerja di digital marketing. Mungkin aku bakal ikut lomba-lomba yang kayak marketing atau pelatihan marketing gitulah Oke. Kak. Gitu. Jadi masih ada Luar kegiatan biasa. yang bisa kita lakukan. Masih gitu. bisa. Banyak hal yang bisa kamu pilih sebagai mahasiswa kupu-kupu ya, Sobat Aspirasi. Bisa dari belajar, atau tadi dari mengenal diri sendiri dulu. Kita tuh sebenarnya maunya apa sih, kayak gitu kan. Tapi buat berdua ini, untuk kedepannya, kayak tadi kan udah disebut Kak Oribel juga kalau mengenai mungkin 5 tahun ke depan, mau bakal kayak apa, tentang pekerjaan berkarir seperti apa. Berdua ini adakah kekhawatiran untuk masa depan sebagai mahasiswa kupu-kupu? Kalau dari saya sendiri, saya harus berpegang teguh bahwa saya harus percaya diri dan trust yourself. Oke, percaya diri, trust yourself tuh Sobat Aspirasi. Kalau Kak Oribel? Kalau aku setuju sama Ray gitu ya. Kalau kita khawatir terlalu overthinking ya kita mungkin akan stuck di situ aja ya. Makanya daripada kita overthinking, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil yang siapa tahu dari hal-hal kecil itu bisa membuka banyak kesempatan. Luar biasa. Cuman kalau kita melihat dari kupu-kupu ke kura-kura nih sekarang. Biasanya kan kalau di perkuliahan nih, ada beberapa orang yang dia kupu-kupu, ada yang gini kura-kura. Terus dalam in case tugas kelompok nih, ya kan? Aduh, ini sedikit sensitif Sedikit ya berat ya. kayaknya ya. Sensitif. Tapi kita Oke. setidaknya kita harus membahas bagaimana sih sudut pandang mahasiswa kupu-kupu dengan kura-kura, biar nantinya yang menonton ini Sobat Aspirasi yang kupu-kupu ataupun kura-kura bisa saling bersinergi sebagai mahasiswa, entah itu di ilmu komunikasi ataupun di fakultas yang lain nih. Oke, ini mau aku atau Ray dulu nih? Silakan Aribel Oke, dulu. kalau ini mah dorong-dorongan kamu dulu. Oke, karena ini cukup sensitif ya Kak Benar, Sania benar. ya. Hati-hati. Oke, Boleh menurut dibahas Oribel tuh. sendiri, mungkin Oribel bakal bertanya nih sama mahasiswa yang kura-kura. Kalian pingin gak sih balance gitu? Oke. Organisasi iya, akademik iya, gitu. Kalau mau ya mungkin jangan ini ya, jangan jadi beban kelompok nih. Istilah yang kita dengar kan beban kelompok ya Benar, benar, gitu. benar. Ya cobalah untuk tadi merapikan time management kita gitu ya. benar, Prioritaskan yang memang pantas diprioritaskan. Salah satunya ya tadi bisa pakai tipsnya Ray, membuat planning gitu ya Kak Sania. Oke, kalau dari Kare? Kalau dari saya sendiri, pastinya mereka juga harus tahu mana yang important, mana yang harus ditujukan dulu gitu. Jadi mereka nggak membebankan satu hal tersebut gitu. Mereka tuh harus benar-benar planning seperti yang aku tadi jelaskan di awal gitu Kak. Oke, jadi semoga mahasiswa kura-kura juga banyak mengambil pelajaran dari video kali ini. Semoga bisa sama-sama produktif tapi dengan cara yang masing-masing dan tidak merugikan satu sama Betul. lain ya. Luar biasa. Sebagai penutup nih untuk para Sobat Aspirasi di rumah, boleh dikasih pesannya sebagai entah itu dari mahasiswa ilmu komunikasi atau dari segi yang kupu-kupu ataupun sebagai mantan anak kura-kura nih. Silakan. Oke, mungkin dari aku buat kalian yang mungkin sekarang lagi di posisi menjadi mahasiswa kupu-kupu, ya nggak ada salahnya, jangan takut kalau kita merasa tertinggal dengan teman-teman lainnya, ya karena kalau kita udah tahu, udah punya planning apa yang lagi kita lakukan dan apa yang nanti akan kita hasilkan dari planning kita, ya so don't worry, fokus aja sama diri kita. Oke, Kare silakan. Ya, sama seperti Oribel yang saya juga bilang tadi, percaya diri, trust yourself, dan insya Allah akan sesuai plan kita. Oke, luar biasa.
Di video kali ini Sania jujur juga banyak belajar ya Sobat Aspirasi, di mana kita entah mau kupu-kupu atau kura-kura, yang penting kamu berusaha untuk mengenali diri sendiri tadi ya. Bagaimana kita tahu tujuan kita ke depan tuh mau kayak gimana. Semua orang, semua mahasiswa punya caranya sendiri untuk bisa produktif dalam hidupnya. Jadi jangan menyerah, apapun mimpi kamu ke depan, jangan sampai kamu ngerasa, ih aku kurang produktif dari orang lain. Enggak ya. Silahkan kamu belajar apapun yang bisa kamu pelajari, termasuk salah satunya dengan nonton Aspirasi Podcast nih. Thank you so much sudah bergabung sama Sania di video kali ini. Oke, siap. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol-ngobrol. Amin, Amin, ya, amin, kita amin. bisa Luar biasa. sharing-sharing. Kita ketemu lagi di video lain kali, di video selanjutnya. Tetap di Aspirasi Podcast. Bye.